Ya, salam jumpa, selamat jumpa lagi sama anak-anak, anak-anak kreatif. Ya, tentu saja di acara Anak Kreatif dengan Paman Sam. Paman Sam ini selalu hadir menemani anak-anak di acara Anak Kreatif, selalu mendongeng, membuat karya-karya kreatif yang dongengannya selalu fabel, dongeng perumpamaan tentang binatang. Nah, anak-anak tentu sudah siap di depan pesawat televisi sambil ngemil, ditemani ibu dan bapak. Nah, tentu begitu. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita tentang semut dan anak gajah yang nakal. Anak gajah yang nakal. Wah, ini anak-anak sudah bisa membayangkan anak gajah itu, anak gajah yang nakal itu kira-kira seperti siapa. Mungkin seperti anak-anak sendiri yang ada di rumah, mungkin nakalnya seperti anak gajah atau temannya atau saudaranya atau kakaknya atau adiknya. Nah, yang penting bagaimana kenakalan itu yang digambarkan oleh anak gajah. Begini ceritanya. Pada suatu pagi, cuacanya cerah, udaranya segar, apalagi setelah semalam hujan terus-menerus seperti hari ini. Nah, seperti bulan-bulan ini, bulan-bulan kemarin, bulan sekarang, kira-kira Anda tahu sampai bulan kapan ya anak-anak. Nah, itu musim hujan, musim gerimis, harus menjaga kesehatan karena dinginnya terlalu dingin. Kalau siang panas, ketika ada terik matahari, panasnya bukan main, sehingga perubahan suhu tubuh ini juga akan terpengaruh dengan perubahan suhu udara panas dingin. Itu harus jaga kesehatan, banyak makan buah-buahan dan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi belum tentu makanan yang enak, makanan sederhana saja tetapi yang bergizi. Tahu tempe, nah itu juga bergizi. Telur juga bergizi, tapi jangan banyak-banyak telur. Kalau anak-anak kebanyakan makan telur, itu kulitnya bisa seperti luka-luka kena gigitan nyamuk. Mungkin karena terlalu banyaknya protein. Biasanya ibu-ibunya ini selak ke susu berangkat kerja, menyiapkan bekal anak-anak ke sekolah atau sarapannya anak-anak, wis cukup didadarkan mungkin begitu, atau cukup diceplok. Kalau tiap hari anak-anak balita atau anak TK itu tiap hari itu, wah itu kebanyakan protein, bisa kulitnya bisa luka-luka. Apalagi golongan mie instan. Nah, ini ya jangan sering-sering. Nah, kembali lagi dongeng ini, Paman Sam ini tidak dongeng-dongeng nanti. Nah, suatu pagi semut keluar dari sarangnya. Wah, mulai saking segarnya dari tidur semalam dengan rintikan hujan. Kemudian si semut ini memanggil temannya, siapa enaknya namanya. Namanya misalnya Cahya. Semut yang satu, Cahya, ayo jalan-jalan. Wah, kemudian semut Cahya ini keluar dari sarangnya. Tuk 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 tuk. Oh ya, ayo jalan-jalan. Sekarang cuacanya cerah. Iya, makanya itu, ayo jalan-jalan. Wah, terus ngajak lagi temannya yang satunya. Wes, akhirnya bertiga semut ini jalan-jalan susuri hutan. Nah, seperti ini hutannya, susuri hutan. Kemudian pada satu titik
perjalanan, pada satu titik perjalanan, ternyata semut-semut ini kelelahan. Kemudian ada buah yang jatuh dari pohonnya. Buahnya manis, maka segeralah 3 semut ini mendatangi buah itu. Wah, segera makan, segera merasakan segarnya buah. Karena hausnya, karena lelahnya, mereka lahap sekali makan buah manis yang jatuh dari pohon. Nah, enak-enak makan, enak-enak merasakan segar buahnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan, dikagetkan dengan suara yang menghentak buminya sampai bergetar. Bum, 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 bum. Nah, ternyata suara itu datangnya dari seekor anak gajah yang melangkahkan kakinya sambil berlari-lari kecil. Bum, bum, bum. Buminya sampai bergetar. Ya, karena gajahnya terlalu besar. Nah, sehingga buminya sampai bergetar. Nah, tentu saja kalau anak-anak tidak begitu merasakan getaran dari langkah-langkah gajah, tetapi semut yang kecil ini sangat merasakan getaran dari langkah-langkah gajah itu. Bum, bum, bum. Wow, woi, gitu si semut-semut kecil itu. Nah, gajah ini ternyata usil. Hei gajah, katanya si semut. Hei gajah, jangan keras-keras kalau berjalan. Aku sampai mental dari tanah. Iya, aku sampai gemetar di atas tanah karena langkah-langkahmu yang terlalu besar. Jangan lari seperti itu. Si gajahnya jawab, aku memang tubuhku besar dan tubuhku kuat. Wah, gitu. Sambil menyombongkan diri tubuhnya besar dan kuat, tidak berhenti di situ. Tidak berhenti hanya melangkahkan kakinya, tetapi belalainya, karena di situ ada genangan air dari sisa hujan kemarin, disedot sama belalainya, sama gajah. Lalu semut-semut itu disemprot air dari belalai gajah. Wah, tentu saja si semut, kena semprot air itu basah semua dan terpental karena memang tekanan semprotan air ini terlalu keras. Wah, si gajah nyemprot. Gitu. Si semut takut. Hei, gajah, jangan nakal seperti itu. Kan aku tidak mengganggu kamu. Walaupun kamu tidak menggangguku, tapi aku suka menggoda kamu. Kamu memang nakal sekali. Biar nakal, tetapi aku kan orang yang paling kuat di hutan ini. Buktinya kamu semua ketakutan. Kata gajah begitu. Si semut, wah, bagaimana ya? Si gajah ini, anak gajah ini benar-benar nakal. Kalau begitu, akhirnya 3 semut ini bisik-bisik. Ayo, kita balas saja. Ayo, nanti kita balas. Tapi bagaimana cara membalasnya? Gampang. Gitu katanya. Kata semut itu berunding untuk membalas kenakalan si gajah. Nah, membalasnya dengan cara apa? Nah, anak-anak jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Nah, terima kasih sekali anak-anak masih setia dengan Paman Sam menyaksikan Anak Kreatif tentunya. Dan Paman Sam juga begitu, setia sekali dan sayang sekali sama anak-anak yang ada di rumah. Itulah sebabnya Paman Sam selalu mendongengkan
dongeng-dongeng yang lucu, dongeng-dongeng yang menarik dari tokoh-tokoh binatang. Apa? Dongeng dari tokoh-tokoh binatang itu apa namanya? Masih ingat? Pinter sekali anak-anak. Ternyata memang anak kreatif ini begitu melekat di hati anak-anak, sehingga istilah dongeng perumpamaan binatang ini anak-anak sudah hafal semua, fabel. Pinter sekali anak-anak. Ya, kita lanjutkan dongengannya. Nah, tadi tiga semut ini kan disemprot sama air dengan belalainya si gajah. Gitu sampai basah dan terpental karena tekanan semprotannya keras. Akhirnya tadi apa? Tiga semut tadi bagaimana? Merencanakan sesuatu, betul. Tiga semut tadi merencanakan sesuatu untuk membalas kenakalan si siapa ini? Anak gajah tadi. Akhirnya yang pemimpin semut bicara pada anak gajah. Hei anak gajah, aku akan membalas kenakalanmu. Jangan sepelekan kami yang kecil ini. Aku pun bisa membalas. Gitu. Kata yang satunya, iya, aku juga demikian. Aku akan membalas kenakalanmu. Jangan remehkan kami yang kecil ini. Aku bisa mengalahkanmu. Si gajah tertawa, anak gajah tertawa. Kamu yang kecil ini akan mengalahkan aku dengan tubuhku yang besar. Ya, aku akan mengalahkanmu walaupun tubuhmu besar. Tidak mungkin. Kalian walaupun tidak bertiga, segerombolan 10-100 semut sekali kuinjak, pastilah kalian akan mati semua. Sombong betul kamu. Tunggu ya, kalau kamu mau melawanku, aku ladeni. Katanya gajah gitu. Terus gajahnya berbunyi gitu sambil menjulurkan belalainya. Saat gajah menjulurkan belalainya, si semut merasa senang karena memang itulah yang ditunggu-tunggu oleh si semut. Akhirnya si semut, tiga semut ini berbisik-bisik lagi. Ternyata belum kita suruh sesuai dengan rencana kita, si anak gajah sudah membunyikan trompet dengan belalainya. Nah, sekarang ayo kita suruh lagi. Gajah, sebentar. Sebelum aku melawanmu, aku baru saja mendengar suara trompetmu yang indah. Gajah tertawa. Aku memang gajah yang kuat, tubuh yang besar, suara yang indah, semua milikku. Kalian tidak mungkin bisa. Iya, betul, kata semut begitu. Betul memang, kamu binatang yang besar, suaranya juga indah, bisa mengeluarkan suara trompet. Begitu kata si semut-semut. Lalu semut yang satunya lagi menyuruh si anak gajah itu untuk membunyikan trompet lagi. Nah, untuk membunyikan trompet si anak gajah ini memang sudah menjadi rencana dari tiga semut itu. Kenapa demikian? Nah, ini rahasianya. Si gajah ketika membunyikan suaranya dengan belalainya, dengan trompetnya, dengan mulutnya, itu selalu sambil menjulurkan belalainya.
gitu. Nah, belalainya selalu dijulurkan ke depan sini. Nah, itulah yang memang ditunggu oleh 3 semut itu. Oh ya, anak gajah, aku ingin mendengar sekali lagi suara trompetmu. Baiklah, dengarkan suaraku yang indah. Wah, si anak gajah ini benar-benar mengeluarkan suara trompetnya. Wah, kan belalainya pas menjulur gini, cepat-cepatlah si semut ini meloncat masuk ke dalam hidungnya si belalai, masuk ke hidung lubang belalainya si anak gajah. Wah, masuk. Satunya lagi masuk. Wah, akhirnya 3 semut ini masuk di dalam lubang belalai, laksana masuk dalam terowongan yang besar. Gitu. Wah, si semut merasa gelap juga masuk di belalainya gajah. Tetapi dengan serta-merta ketika masuk sudah sampai di ujung, si ketiga semut itu menggigit dinding belalai gajah yang di dalam. Digigit sekeras-kerasnya. Wah, gitu. Si anak gajah merasa kesakitan. Aduh. Nah, belalainya dikipat-kipat ini. Kesakitan si gajah karena digigit oleh 3 semut tadi. Sambil mengayun-ayunkan belalainya ke kiri ke kanan, keras sekali saking sakitnya, sampai si anak gajah ini terjatuh, menjatuhkan badannya sendiri, gulung-gulung, terguling-guling, karena kesakitan. Tolong, jangan gigit seperti itu. Aku minta maaf, ampun, jangan gigit seperti itu. Wah, gitu, wis gulung-gulung di atas tanah. Si 3 semut tadi keluar dari lubang belalai gajah. Keluar satu-satu. Ditengoklah si gajah. Ternyata benar, si gajah sudah tersungkur, tergeletak di atas tanah. Nah, katanya si semutnya, nah, bukankah kamu bisa aku kalahkan? Iya, ternyata masih ada binatang yang kuat lebih dari saya. Apalagi tubuhmu kecil, tubuhku besar. Ternyata aku bisa dikalahkan oleh tubuh yang kecil. Iya, itulah sebabnya. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang tubuhnya besar. Gitu. Akhirnya berdamailah antara gajah dan semut itu. Sejak itu si anak gajah tidak sombong lagi dan tidak nakal lagi. Nah, itulah sebabnya anak-anak juga demikian. Jangan mentang-mentang tubuhnya besar, adiknya atau temannya di sekolah dipukul, diajak berkelahi, misalnya begitu. Atau karena pandai atau karena punya kelebihan apa yang dimiliki menjadi sombong. Nanti pasti nasibnya juga seperti si gajah. Sekuat-kuat apapun kita, pasti ada kelemahannya. Nah, sekarang Paman Sam akan mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Begitu pula Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini setelah tadi Paman Sam mendongeng tentang semut dan gajah,
anak-anak akan Paman Sam ajak untuk membuat karya kreatif. Nah, seperti biasanya Paman Sam itu selalu membawa kertas-kertas atau karton-karton. Nah, ini bekas ini karton bekas tempatnya gelas. Nah, ini agak tebal sedikit. Nah, caranya begini. Paman Sam akan membuat apa? Paman Sam akan membuat rumah hutan. Rumah hutan, rumah kayu di dalam hutan. Seperti ini, seperti hutan ini. Kira-kira rumahnya di tengah-tengah pepohonan ini. Nah, ini kertas-kertas bekas ini kita gunting. Nah, ini Paman Sam sudah mempersiapkan supaya tidak lama-lama nanti anak-anak tidak bisa mengikuti. Nah, seperti ini digunting seperti ini sudah diukur anak-anak. Jadi sudah lipatan ini 5 cm, satu sisi 5 cm, satu sisi 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm ubeng. Nah, ini seperti gini. Ini misalnya tadi kartonnya begini, terus dibentuk seperti ini, digunting seperti begini, kemudian setiap sisi 5 cm tadi ditekuk, seperti ini. Akhirnya jadinya seperti gini. Nah, ini harus dilem, karena lemnya ini terlalu lama keringnya, ya sudahlah. Paman Sam untung bawa staples, ya di staples saja, misalnya begitu, atau diisolasi begitu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini kan seperti rumah ya. Bagaimana atapnya? Atapnya ya dari karton ini tadi kita mengukur. Dari karton ini juga kita mengukurnya apa? Sesuai dengan ukuran tinggi ini. Ini tapi boleh dilebih 2 cm, boleh dilebih 3 cm, sesukanya. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, seperti ini ditekuk, di garis tengah, ditekuk pas tengah. Ditekuk pas tengah sini, akhirnya bisa menjadi seperti ini. Nah, seperti atap. Seperti atap ini ditaruh di sini. Misalnya begini. Ini harus dilem anak-anak. Nah, terus sisanya dari karton ini, karton yang di atasnya seperti ini bisa menjadi nanti ditaruh di gini. Ditaruh seperti gini. Ini kan sudah seperti rumah. Nah, terus bagaimana ini? Katanya rumah hutan. Oh ya sudah, kalau begitu Paman Sam harus membuat pagarnya. Nah, kita gunting karton yang lain berwarna putih. Misalnya karton yang berwarna putih ini digunting kecil-kecil begini. Cuman berapa ini? Setengah sentian. Setengah sentian 5 cm digunting kecil-kecil gini, kemudian dirangkai beberapa guntingan, terus dikasih gini. Seperti ini dirangkai gini. Nah, dilem akhirnya seperti ini, seperti gini. Kemudian ditaruh sini. Saya lemnya dulu. Kalau tidak ada lem ya diisolasi, tidak apa-apa, asal bisa berdiri. Nah, pohonnya bisa macam-macam. Kalau Paman Sam di hutan sini ya ini nemu ini. Ini ada ranting-ranting yang ranting-ranting kering. Ranting-ranting kering ini sepertinya ranting ini, rumput ini. Misalnya begitu ya, kita cari yang bagus. Misalnya begini. Ini merangkainya diisolasi saja gini, ditempel di mana ini enaknya. Ini pantasnya di mana ini? Oh, misalnya di sini atau di balik pagar sini. Oh, enggak, wes di sini. Misalnya begitu. Bentar ya. Ini sudah menjadi rumah di hutan ya. Ini miring set. Gini seperti rumah
hutan, ada pohonnya, ada pagarnya, ada rumah kayunya, misalnya begitu. Nah, tapi Paman Sam sayang sekarang ini tidak membawa warna. Kalau anak-anak di rumah bisa membawa warna, bisa dikasih warna. Oh, gentengnya dikasih warna coklat atau merah, terserah. Genteng tidak harus selalu merah, ada yang biru, ya macam-macam. Kalau warna itu terserah anak-anak berkreasi. Ya, terus di sini dikasih gambar pintu, misalnya begini, dikasih gambar pintu. Misalnya dikasih gambar pintu gini, pintunya ini boleh digambar, boleh juga dikasih apa gitu, dikasih misalnya begini. Nah, misalnya begini. Nah, ini sudah ada pintu, sudah ada jendela. Nah, sebenarnya anak-anak kalau kreatif, benar-benar kreatif, kalau misalnya di tengah hutan atau ketika di sawah atau di sungai atau di mana saja, di ladang, misalnya membuat sebuah karya kreatif kemudian ingin mewarna, tetapi warnanya tidak membawa atau tidak punya warna, tidak punya spidol warna, tidak punya krayon, tidak punya pensil warna, misalnya begitu. Nah, daun-daun di sekitar kita, seperti di belakang ini, kalau ada daun-daun apa saja itu bisa untuk warna. Daunnya hijau, buat warna hijau. Kalau ketemu buah apa yang kalau di pides ini merah, itu ya buat warna merah. Wis, itu tergantung semua kepada kreativitas anak-anak. Nah, itulah sebabnya acara itu Paman Sam beri nama Anak Kreatif. Nah, supaya apa? Anak Indonesia, anak Nusantara harus kreatif, berkarya apa saja yang ada di sekitarnya. Ya, nah, Paman Sam hari ini dicukupkan sekian dulu karena waktunya tidak panjang-panjang, supaya episode ke depan Paman Sam bisa menemui anak-anak dengan dongeng yang baru dan karya yang baru. Sampai jumpa di Anak Kreatif episode mendatang. Dadah.